Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Jasitong Channel. Apa kabar saudara dimanapun Anda berada? Kiranya kita semua ada dalam keadaan sukacita, berlimpah rezeki, dan diberi umur yang panjang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan marilah kita tempuh hidup itu dengan penuh senyum dan tertawa, karena channel ini saya bangun bertujuan mengajak Anda semua banyaklah tersenyum dan tertawa dalam hidup itu. Saudara pemirsa, setelah olahraga selama 30 menit di lingkungan kampus kenamaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, ini saya sekarang sedang berada di samping Fakultas Hukum. Saya ingin kembali bercerita tentang pengalaman saya berdebat soal tarombo atau silsilah di grup-grup WA atau medsos keluarga orang-orang Batak. Jadi ini ceritanya saudara, sesama satu suku saling berdebat soal silsilahnya. Inilah yang terjadi dan yang saya alami di banyak grup-grup Batak. Kami atau orang-orang Batak itu sering berdebat soal silsilah mereka sendiri. Kenapa bisa terjadi? Nah, ini yang ingin saya kupas hari ini. Jadi dalam berbagai diskusi kami dan dari berbagai juga berapa referensi mengatakan bahwa sebenarnya si Raja Batak itu tidak tunggal, atau apa namanya, dari berbagai penulis disebutkan bahwa si Raja Batak itu bukan satu orang, tetapi melainkan kelompok atau kolektif atau nama-nama kelompok nenek moyang orang Batak. Nah, ini dari sini dulu kita berpatokan ya. Berarti kalau dia nama kelompok atau grup atau kolektif atau nama bersama, berarti kan ada banyak nenek moyang orang Batak itu. Nah, walaupun sebelumnya ada yang mengatakan 11 suku, beberapa peneliti, tapi oke lah. Sekarang sudah ada kesepakatan bahwa yang disebut subetnis Batak itu adalah terdiri dari 6, terlepas ada yang tidak setuju atau menolak ya, tapi saya sebutkan saja yang sudah ditulis dalam sejarah Indonesia adalah sebagai berikut. Sesuai sesuai abjad ya. 1 Akola, 2 Mandailing, 3 Simalungun, Karo, dan Toba. Maaf tadi si Karo itu sesuai abjad di awal ya, sorry. Nah, itulah nama-nama subsuku yang kita kenal sekarang. Jadi secara logika saja ya, kalau ada 6 subsuku atau suku, berarti kan diyakini adalah 6 orang nenek moyangnya. Karena tadi kan di muka sudah disebutkan bahwa nenek moyang orang Batak itu adalah satu kelompok atau satu grup atau satu kolektif, bukan nama pribadi seperti yang tertulis selama ini di dalam tarombo Batak yang kita kenal. Itu masalahnya. Jadi kalau dia kolektif atau grup atau banyak orang, seharusnya kan si pembuat tarombo pertama itu supaya supaya adil, dia buat saja misal inilah tarombo si Raja Batak Toba. Kan bisa saja Raja Batak Toba, Raja Batak Toba. Kemudian Raja Batak yang ke Mandailing atau Akola dan seterusnya. Begitu. Namanya kita membuat tarombo untuk semua. Jadi cenderung dalam beberapa literatur yang saya baca, yang dibuat ini sebenarnya yang dibuat UM Hutagalung yang pertama itu barangkali adalah tarombo Batak Toba. Itu ya nggak masalah.
Tetapi kalau Tarombo Batak Toba mau disambungkan dengan Tarombo Simalungun, Tarombo Karo, Tarombo Mandailing, Tarombo Akola, mungkin tidak tepat. Karena kan di awal kita sudah sebut nenek moyang atau asal usul yang berbeda. Sama-sama orang Batak, iya memang betul. Kita tidak bisa lagi dipungkiri bahwa kita telah terlanjur disematkan Batak itu, karena penamaan Batak itu sudah ratusan tahun dan diperkenalkan kembali 100 tahun yang lalu ketika Tarombo itu dibuat, bahwa kita adalah orang Batak dan nenek moyang kita itu bernama si Raja Batak. Ya tidak masalah, tidak masalah mau si Raja Batak pun namanya ya oke-oke saja. Tetapi perlu diketahui si Raja Batak itu ada banyak, ini yang masalahnya. Berarti kalau 6 sekarang ya harusnya 6 orang dong. Soal siapa yang lebih tua di antara mereka, atau memang mereka beda rumpun datang ke Tapanuli sana atau ke Batak itu, ya kita kan belum menggali sejarahnya secara mendalam. Nah, tapi secara logika dugaan saya suku-suku orang Batak yang sekarang ini, yang menempati dulu katanya sepanjang Bukit Barisan sampai ke pantai barat Sumatera Utara itu, dari mulai perbatasan Aceh sampai ke perbatasan Sumatera Barat, ya barangkali menempati beberapa wilayah. Katakanlah si Raja Batak Mandailing menempati Tapsel sekarang yang bagian selatan, Karo yang tempat mereka sekarang, Simalungun juga begitu, Pakpak juga begitu, Toba juga begitu, Akola juga begitu. Jadi maksud saya di sini ya, untuk meluruskan sejarah itu perlu kita kaji ulang, perlu mungkin kita semacam duduk bersama membicarakan ini, khususnya bagi orang-orang yang menolak sekarang Tarombo yang dibuat pertama itu, dan mereka tidak mau disebutkan sebagai orang Batak. Apa sebabnya? Tentu kan punya alasan. Jangan sampai kita gaduh lah gara-gara tidak mau disebutkan Batak. Dia gaduh, dia ada yang tersinggung, ada yang marah, mungkin ada yang setuju. Tetapi kalau terlalu berlebihan kebatakannya juga tidak bagus. Jadi Batak ini sebetulnya dalam keadaan yang rawan ini. Ada yang merasa Batak itu hanyalah dari dia, dengan menyebut orang lain Dale atau Batak Dale, kan ada itu istilah itu. Itu konotasi itu atau stigma itu dialamatkan kepada orang-orang yang tidak paham tentang Habatakon. Saya kemarin menulis itu di grup diaspora Batak. Seharusnya kan tidak perlu stigma itu. Kalau memang dia merasa bertanggung jawab terhadap sukunya, ada orang yang tidak mengerti Habatakon itu, ya terus harusnya diajarin dong begitu. Jadi tidak langsung kita negatif thinking ke mereka. Lagian kan kalau Bataknya bukan berbeda, apa urusannya? Katakanlah yang disinyalir kayak Batak Dale itu orang-orang Batak yang tinggal di Melayu, yang tinggal di pesisir atau tinggal di kota atau tinggal di perantauan. Kalau bukan berasal dari suku dia, ya nggak usah juga disebut. Keliru, salah alamat itu. Jadi saya mohon dihentikan ya stigma tentang Batak Dale itu, tidak kondusif, tidak mendidik, atau rawan dengan konflik kalau itu selalu disebut-sebutkan kepada orang. Orang berbeda kok kalau disebut Batak Dale. Tapi kalau dia sebut Batak Toba Dale, Batak Simalungun Dale, bisa diterima. Tapi kalau Batak Dale ya agak lucu. Jadi satu pengertian ya yang kita harus pahami semua orang Batak. Jika menyebut Batak itu terdiri dari 6 subetnis, kan begitu. Tapi kalau menyebut satu saja spesifik ke suku Akola misalnya atau Toba, itu khusus ke mereka. Jadi sering saya menulis secara seloroh di grup kami, kalau membahas Batak, sebutkan dong Batak mana ini yang akan dibicarakan ini, Batak A, B, C, dan lain-lain, kan begitu. Seperti kemarin ada untuk Batak Toba sering ditulis di grup kami, ya bagus. Ya barangkali besok untuk Batak yang lain, nah gitu. Jadi ya jangan yang umum mau dikhususkan. Nah ini seolah-olah terjadi ya, karena dia menganggap semua Batak itu sama seperti dia. Ya ini masalahnya. Jadi saya berharap ya hati-hati saja kita dalam dalam bermasyarakat, beretnis, berkeluarga ini. Walaupun kita sesama orang Batak,
tetapi sudah terjadi banyak perbedaan-perbedaan. Karena memang dari sananya pun kita, nenek moyang kita, nama nenek moyang kita itu mungkin berbeda. Karena bayangkan saja 6 kelompok beranak pinak sampai sekarang, kan beda itu. Jadi jangan yang 6 kelompok mau dibuatkan satu kelompok. Ini yang terjadi, kelihatannya seperti itu. Karena katanya Tarombo itu bisa tersambung ke semua marga yang ada di Batak itu. Konon sekarang sudah 500 marga. Ya silakan disambung-sambungkan kalau orang mau. Tapi kalau tidak benar ya pasti orang tolak, kan begitu. Saya sederhana aja berpikir sebagai orang awam ya. Kalau Tarombo saya dibuat orang, ya lucu juga rasanya. Ya kita kan bisa juga membuat Tarombo kita. Begitu kira-kira. Jadi kata pepatah bukan kata pepatah ya, kata bijak. Ada tuh adong do di bahasa Batak idog. Unang tortori gondang nihalak. Artinya jangan kita menari di atas musik orang lain. Atau kita analogikan ke pesan Raja Inal Siregar, almarhum Gubernur Sumatera Utara. Beliau berpesan kepada masyarakat Sumut waktu itu dengan slogan atau moto Marhube Marsi Pature Hutanabe. Jadi mungkin kalau kita kaitkan ke Tarombo, itu bisa juga kita adopsi Marsi Pature Tarombo Nabe, jangan loncat pagar. Begitu kira-kira ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas.